Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmadina dengan NIM 220061138 dari Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan laporan pelaksanaan diagnostik kesulitan belajar di SD Negeri 48 Kuranji dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Di sini ada 6 langkah-langkah pelaksanaan diagnostik kesulitan belajar dan remedial. Yang pertama yaitu identifikasi kesulitan belajar berdasarkan kriteria dan gejala kesulitan belajar. Yang kedua, melokalisasi letak dan jenis kesulitan belajar. Yang ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar dan akar permasalahannya. Yang keempat, menetapkan dan merancang program bantuan sesuai akar permasalahannya. Yang kelima, melaksanakan layanan remedial dan pengayaan. Yang keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah pertama, yaitu identifikasi kesulitan belajar berdasarkan kriteria dan gejala kesulitan belajar. Pada kegiatan langkah awal perencanaan ini, penulis menetapkan kasus berdasarkan informasi dan rekomendasi dari guru kelas, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait dengan kasus serta data pendukung. Identifikasi kesulitan belajar yang akan dilakukan dalam kegiatan diagnostik ini mencakup beberapa elemen, termasuk penetapan kasus dan penetapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dimulai dengan tugas observasi yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Tugas ini mengharuskan mahasiswa melakukan kegiatan diagnosis kesulitan belajar di sekolah dasar atau sederajat. Kami diberi kesempatan untuk memilih kelas tinggi atau kelas rendah. Pelaksanaan diagnostik kesulitan belajar digunakan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Pada kesempatan ini, penulis melakukan penelitian kepada salah satu siswa kelas 4 SD Negeri 48 Kuranji yang memiliki nama AZN. Klien saya memiliki nilai IPAS dan Bahasa Indonesia yang berada di bawah rata-rata kelas atau standar KKM. Karena itu, klien saya ini layak untuk didiagnosa dan diberikan pelayanan agar bisa mengurangi atau menghilangkan hambatan dalam belajar IPAS dan Bahasa Indonesia. Untuk identitas siswa, nama lengkapnya Azharla Zulaika Nursepti, panggilan Aza, tempat dan tanggal lahir Karawang 26 September 2014, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kelas 4C, NIS 3367, nama ibu Kamilah, pekerjaan ibu wirausaha, nama ayah Surya Maharnal, pekerjaan ayah buruh harian lepas, alamat Jalan Pepaya RT 3 RW 14, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk nilai IPAS, Azharlan nilainya 71, sedangkan KKM-nya 80. Bahasa Indonesia nilainya 70 dan KKM-nya sama, 80 juga. Nilai siswa kelas 4C SDN 48 Kuranji untuk keseluruhan siswa, nilai tertinggi Bahasa Indonesia 90 dan nilai tertinggi IPAS-nya 96. Untuk langkah yang kedua yaitu melokalisasi letak dan jenis kesulitan belajar. Sebagai langkah kedua dari kegiatan ini adalah identifikasi letak dan kesulitan belajar yang dialami siswa. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap siswi Azharla, terdapat beberapa data yang penulis dapatkan. Penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, melihat profile chart nilai siswa dan melakukan analisis berkenaan dengan nilai siswa yang di bawah KKM. Jadi ini nilai siswa sekelas nilai Bahasa Indonesia dan IPAS. Yang kedua, melihat ledger nilai. Yang ketiga, memberikan tes diagnostik awal kepada siswa, masing-masing sebanyak 15 soal.
Dari identifikasi kasus di atas, ditemukan letak kesulitan belajar siswa terkhusus mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPAS. Penulis memberikan soal Bahasa Indonesia dan IPAS sesuai dengan RPP dan memberikan kesempatan untuk mengerjakan soal yang disediakan tanpa bantuan dari orang lain. Setelah dianalisis jawabannya, ternyata jenis kesulitan belajar siswa terdapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jenis kesulitannya yaitu kesulitan dalam penguasaan kosakata, struktur bahasa atau arti dan makna dari kalimat itu. Sedangkan mata pelajaran IPAS, jenis keterlambatannya azarlah kesulitan dalam memahami lingkungan, budaya, serta kesulitan dalam menerapkan pengetahuan dan kesulitan dalam menghubungkan pengetahuan tersebut dengan situasi dunia nyata. Untuk langkah yang ketiga yaitu identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar dan akar permasalahannya. Faktor penyebab dari kesulitan belajar ini merupakan salah satu aspek dalam penetapan kasus atau siswa yang akan diberi bantuan, di mana pada dasarnya individu atau siswa yang mengalami kesulitan belajar yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Setelah penulis menentukan letak dari kesulitan belajar siswa azarlah, selanjutnya penulis memasuki tahap berikutnya, di mana tahap ini penulis mengetahui faktor penyebab yang melatar belakangi kesulitan belajar tersebut dari dua aspek, yaitu yang pertama faktor internal. Azarlah mengalami kesulitan dalam penguasaan kosakata dan struktur bahasa, serta susah jika diajak belajar oleh orang tuanya. Serta Azarlah sulit memahami arti di beberapa kata atau kalimat, lalu Azarlah termasuk anak yang pendiam dan pemalu di kelas. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Azarlah kurang mendapatkan bimbingan dalam belajar dikarenakan kedua orang tuanya sibuk bekerja dan sering bertengkar dengan adik dan kakaknya. Setelah mengetahui faktor penyebab kesulitan Azarlah, saya melakukan wawancara kepada wali kelas dan orang tua. Di sini saya mewawancarai wali kelas dengan 8 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, apakah siswi Azarlah di kelas aktif dalam proses pembelajaran berlangsung? Jawaban dari wali kelas, tidak terlalu aktif karena Azarlah termasuk anak yang pendiam. Yang kedua, selama belajar di kelas, apakah ibu membantu siswi Azarlah? Jawaban dari wali kelas, selalu membantu, ditanya apabila belum mengerti. Yang ketiga, menurut Ibu, kesulitan belajar apa yang dialami oleh siswi Azarlah? Jawabannya, Azarlah kurang aktif dalam belajar dan tidak memberikan respon ketika belajar. Apabila ditanya, baru dia menjawab. Yang keempat, apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan belajar? Jawaban dari wali kelasnya, faktor yang khusus sepertinya tidak ada, hanya saja karena anaknya yang pendiam. Yang kelima, bagaimana menurut Ibu hasil akademik siswa Ibu tersebut? Hasil akademiknya menengah. Yang keenam, apakah Ibu memberikan dukungan atau dorongan dalam menunjang kesuksesan selama proses pembelajaran? Jawabannya, selalu memberikan dukungan dan motivasi serta juga berkomunikasi dengan orang tua perihal perkembangan anaknya. Yang ketujuh, bisakah Ibu jelaskan secara umum bagaimana performa belajar Azarlah di kelas? Jawaban dari wali kelas, Azarlah dalam belajar untuk memahami materi sudah bagus, hanya saja Azarlah kurang memberikan respon dan kurang bersemangat di dalam belajar. Yang terakhir, yang kedelapan, strategi atau intervensi apa saja yang telah Ibu coba untuk membantu Azarlah dalam mengatasi kesulitan belajarnya? Jawabannya, memberikan pendekatan khusus kepada Azarlah agar dia bersemangat belajar dan sering memberikan pertanyaan yang sesuai kemampuannya agar Azarlah bisa merespon yang disampaikan oleh guru. Wawancara orang tua ada lima pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Ibu merasa bahwa anak Ibu mendapatkan pengakuan yang layak atas prestasinya di sekolah? Jawaban dari orang tuanya, ya, saya merasa cukup layak. Yang kedua, bagaimana interaksi sosial siswa dengan teman sekelasnya dan guru dalam pembelajaran? Jawabannya, interaksi sosial anak saya cukup baik. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara
kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan berhitung. Apakah sudah lancar atau belum? Jawabannya anak saya lancar dan mampu dalam berhitung, menulis, tetapi agak terbata-bata dalam membaca. Yang keempat, apakah ibu merasa anak ibu diberikan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah? Jawabannya, iya, saya merasa anak saya cukup diberikan kesempatan minat dan bakatnya di sekolah. Yang kelima, apakah ibu memiliki peran aktif dalam mendorong anak Anda untuk mengetahui eksplorasi minat dan bakatnya di luar kurikulum sekolah? Jawabannya, saya selalu mendukung anak saya untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Selanjutnya, langkah yang keempat, menetapkan dan merancang program bantuan sesuai akar permasalahannya. Setelah mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penyebab siswa mengalami kesulitan belajar, selanjutnya penulis menentukan rencana bantuan yang akan diberikan kepada siswa untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Tujuan dari pelaksanaan bantuan ini sudah jelas. Tentunya dengan adanya bantuan diharapkan dapat membantu siswa untuk keluar dari kesulitan belajar yang dialami. Dari observasi wawancara penulis lakukan, bahwa Azarla mau belajar jika terus didorong dari luar dengan adanya perhatian dari orang tua untuk membimbing proses belajar di rumah, dan bisa memanajemen waktu antara belajar dengan bermain. Berdasarkan data yang penulis dapatkan selama berada di lapangan, penulis merasa bahwa Azarla membutuhkan bimbingan yang khusus dari orang tua, di mana ketika diberi perhatian dan motivasi bahwa belajar ini penting untuk anak, maka ada yang mengatur dan membimbing mereka untuk bisa membagi waktu dalam belajar maupun bermain. Penulis memberikan layanan informasi sesuai dengan RPL, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa, serta mengajak siswa menggambar 5 objek, yaitu ombak, ular, rumah, gunung, dan pohon kelapa. Dan ini hasil gambar 5 objeknya. Lanjut, langkah yang kelima, yaitu melaksanakan layanan remedial dan pengayaan. Penulis melakukan remedial teaching di rumah siswa. Penulis melakukannya di rumah siswa dengan mata pelajaran yaitu IPAS dan Bahasa Indonesia. Dilakukan dalam waktu dan harinya dikondisikan kapan anak tersebut bisa dan penulis juga bisa. Untuk pertemuan yang pertama, pada hari Minggu 31 Maret 2024. Kegiatannya yaitu yang pertama, awalnya penulis memberikan soal tes diagnostik awal kepada siswa masing-masing sebanyak 15 soal, agar penulis dapat mengetahui di mana letak dan kesulitan belajar siswa, serta menanyakan apa hambatannya saat mengerjakan soal tersebut. Ini dokumentasi soal tes diagnostik awal. Selanjutnya, pertemuan yang kedua pada hari Sabtu 27 April 2024, kegiatannya yaitu yang pertama, penulis menjelaskan dan membahas soal yang diberikan pada minggu lalu dengan maksud agar siswa memahami soal yang diberikan tersebut. Yang kedua, penulis menanyakan kepada siswa terkait materi yang tidak dipahami siswa. Yang ketiga, setelah itu penulis memberikan soal IPAS dan Bahasa Indonesia masing-masing sebanyak 10 soal dan siswa mengerjakannya. Selanjutnya, penulis memberikan instrumen AUM umum dan siswa mengerjakannya. Dan ini dokumentasi pengajaran remedial 1 pada mata pelajaran IPAS dan Bahasa Indonesia masing-masing 10 soal. Selanjutnya, pertemuan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Yang pertama, kegiatannya penulis memberikan instrumen angket kepada siswa dan siswa mengerjakannya. Selanjutnya, penulis dan siswa membahas dan menjelaskan materi yang tidak dipahami siswa. Dan ini dokumentasi instrumen angket yang sudah diisi oleh siswa. Selanjutnya yaitu pertemuan yang keempat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024. Kegiatannya yang pertama, penulis memberikan soal IPAS dan Bahasa Indonesia masing-masing sebanyak 10 soal kepada siswa tersebut dan siswa mengerjakannya. Yang kedua, penulis menjelaskan dan membahas soal yang diberikan kepada siswa dengan maksud agar siswa memahami soal yang diberikan tersebut.
Dan ini dokumentasi soal pengajaran remedial 2 Bahasa Indonesia dan IPAS. Untuk yang selanjutnya pertemuan kelima pada hari Minggu 2 Juni 2024. Kegiatannya yang pertama, penulis memberikan soal tes diagnostik akhir IPAS dan Bahasa Indonesia masing-masing sebanyak 20 soal dan siswa mengerjakannya. Yang kedua, selanjutnya penulis membahas soal tes diagnostik yang tidak dipahami oleh siswa. Dan ini dokumentasi soal tes diagnostik akhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPAS masing-masing 20 soal. Selanjutnya langkah yang ke-6 yaitu melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, evaluasi. Dari rangkaian pelaksanaan diagnostik kesulitan belajar tersebut, penulis melakukan evaluasi di mana pada tahap ini penulis melakukan suatu pengujian kepada siswa berkenaan dengan perkembangan yang terjadi pada siswa. Dalam hal ini, penulis melihat perkembangan dalam membaca, menyusun kalimat, serta memahami arti kata dalam kalimat. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan orang tua, terdapat perubahan cara belajar siswa di rumah. Informasi yang penulis dapatkan bahwa siswa sudah bisa membagi waktu di rumah. Informasi yang penulis dapatkan bahwa informasi yang kemudian berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, siswa dapat mengerjakan soal dengan baik, tidak asal-asalan. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang baik pada diri siswa, di mana sebelumnya diberikan proses bantuan, siswa tidak bisa memahami pelajaran di sekolah. Selain itu, hal ini juga didukung dengan pengerjaan soal yang penulis berikan, di mana siswa bisa menjawab dengan baik, namun masih terdapat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Hal ini yang diberikan latihan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut yang dilakukan adalah guru dapat melanjutkan bimbingan secara intensif kepada siswa. Tidak hanya guru, diharapkan juga kepada orang tua siswa yang selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pembelajaran tersebut. Bantuan yang dapat diberikan seperti memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa, kemudian memberi dukungan-dukungan pada siswa dan selalu mengatakan bahwa siswa tersebut bisa dan mampu untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian sesuai dengan pemberian dukungan tersebut, siswa merasa diperhatikan atau diikut sertakan dalam proses pembelajaran. Dan juga diharapkan kepada guru untuk memahami siswa yang memiliki perbedaan secara individual, juga memiliki kebutuhan masing-masing dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, serta memahami perbedaan tingkat pemahaman siswa dalam memahami suatu materi pelajaran, sehingga guru juga harus memikirkan bahwa penanganan atau pemberian penyajian pembelajaran juga berbeda-beda pada setiap siswa, apalagi pada siswa yang memiliki kesulitan membaca. Pada siswa yang mengalami kesulitan ini, diharapkan kepada guru tidak mengabaikan siswa tersebut. Dengan adanya pemahaman yang baik, tentunya kesulitan belajar yang dialami oleh siswa juga dapat diatasi. Baiklah, sekian penjelasan laporan diagnostik saya dalam bentuk PowerPoint. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.